Cek.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqana li ziyaratikum fi hadha al-ma'had al-mubarak masyaallah wa farihna wa sarurna bi ziyaratikum ila hadha al-ma'had. Nas'alullah an yaj'al hadhihi az-ziyarah laha naf' wa fa'idah insyaallah. Beliau Syekh Shalih bin Muhammad Al-Fakir Al-Umari memulai daripada daurah kitab dalil Maulid An-Nabawi ini dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana beliau katakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempatkan, yang telah menakdirkan kami untuk bisa berkunjung di pondok pesantren Baitul Ma'mur yang mulia ini. Wa jazallahu مدير المعهد والمدرسين والمدرسات وبالخصوص من كان سبب في وجودنا في هذا المعهد المبارك حق هادي جزاه الله بالخير. نسأل الله لهم إن شاء الله كمال الصحة والسلامة والعافية والاستقامة إن شاء الله على طاعته وعلى قربه وعلى ثوابه. Kemudian beliau mengucapkan banyak-banyak terima kasih, syukran jazakumullah khair kepada Mudirul Ma'had, yakni Pondok Pesantren Baitul Ma'mur, kemudian kepada para mudarrisin, para mudarrisat, kemudian wabil khusus beliau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seseorang yang menjadi penyebab adanya kami bisa berkunjung pondok pesantren kalian, yaitu Kiai Adi. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur guru kita semua. هذه الدورة من الأشياء المهمة للطالب والطالبة أن يعرفوا هذه المسائل المهمة في مثل هذه الدورة. Ketahuilah bahwasannya daurah seperti ini, pelajaran seperti ini merupakan pelajaran yang sangat penting bagi para santri, yang dimana setiap santri menguasai daripada permasalahan seperti ini. Ya tulab, ya talibat, uridu tafhamu hadhihi al-mas'alah muhimmah jiddan. Saya, wahai para santri, saya ingin kalian memahami masalah ini dengan seksama. Lakin urid minnakum ba'd fahm hadhihi al-mas'alah ba'da kalami ay su'al, ay istifsar, ay mas'ala lam tafhamuha, ay shay tasma'unahu min al-ghayr khilaf hadha al-kalam is'al, nahnu insyaallah nujib 'alaykum. Beliau akan tetapi saya meminta kepada para santri selama belajar daurah kitab dalil Maulid An-Nabawi ini, setelah selesai saya ingin kalian memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada saya. Jadi setiap ada yang terlintas di dalam pikiran kalian,
daripada perkataan orang-orang yang di luar daripada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu bisa ditanyakan langsung kepada beliau, nanti beliau insyaallah yang menjawab. كل واحد منكم معه دفتر وقلم اكتبوا بعض الأسئلة خلال أنا أتكلم. اكتب بعض الأسئلة، هم يقولون كذا كيف، هم يقولون كذا كيف. نريد تخرجوا من هذه الدورة إن شاء الله ساعتين أنتم فاهمين كل المسائل المهمة. Oleh karena itu hendaklah ketika daurah ini berlangsung kalian كنا قبل أمس في البيت المعمور في بيت الرحيم، دورة في بيت الرحيم أستاذ ختام زمزمي كذا في هذا الكتاب، واليوم في البيت المعمور ما شاء الله كله بيوت بيت الرحيم بيت المعمور إن شاء الله ما شاء الله بارك الله. Beberapa hari yang lalu kami melaksanakan daurah dan kitab Dalil Maulid ini di Pondok Pesantren Baitur Rahim seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang kita membahas daripada kitab daurah Dalil Maulid An-Nabawi ini di Pondok Pesantren Baitul Ma'mur. Di pondok pesantren yang awalnya bait-bait semua kata mereka. Tulis faidah ini. Umat Nabi SAW terkesim ila 3 ajza. Ketahuilah bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW itu terbagi secara garis besar terbagi menjadi 3 golongan. Al-qism al-awwal min ayyam Nabi Muhammad ila al-yawm. Dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang umat Nabi Muhammad SAW itu terbagi menjadi 3 golongan secara garis besar. Al-qism al-awwal al-Rafidah Syiah. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang Syiah, Rafidah. Di zaman Nabi Muhammad semua Rafidah, di zaman Nabi semua Syiah. Di zaman Nabi Muhammad SAW Syiah itu disebut dengan sebutan Rafidah atau Rawafid seperti itu, dan di zaman sekarang disebut dengan Syiah. Al-qism al-thani. Golongan yang kedua, Al-Khawarij di zaman Nabi Muhammad. Huna tusammu indana bil Salafiyah atau Wahabiyah. Golongan yang kedua adalah golongan yakni Khawarij. Kalau di zaman Nabi Muhammad SAW disebutnya Khawarij, tapi di zaman sekarang kita bisa mengenal dengan sebutan Salafiyin atau Wahabiyah. Al-qism al-thalith manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang ketiga, golongan yang ketiga adalah golongan yang bermanhajkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-qism al-awwal ma wadhifatuhu, ma manhajuhu, mada yaqul, mada ya'taqid. Golongan yang pertama, seperti apa sih manhajnya? Seperti apa sih ajarannya secara garis besar? Golongan Syiah ini seperti apa sih? Ajarannya seperti itu. Bughdus Sahaba. Yang pertama adalah secara garis besar orang-orang Syiah adalah orang-orang yang berpaham yang dimana mereka membenci yakni para sahabat Nabi Muhammad SAW. Yabghadun Sayyidah Aisyah binti Nabi Muhammad wa abuha Abu Bakar wa Umar wa Uthman. Yang dimana mereka membenci daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, membenci daripada Sayyidina Umar bin Khattab, membenci daripada Utsman bin Affan, kemudian membenci daripada Sayyidatuna Aisyah, dan membenci para sahabat-sahabat Nabi yang lain. Ma manhajum haula? Seperti apa sih manhaj mereka? Anna Sayyidina Abu Bakar zalim akhadha al-khilafah biquwwah. Anna al-khilafah li Sayyidina Ali, laysa li Abu Bakar. Manhaj mereka mengatakan, orang-orang Syiah mengatakan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah seseorang yang zalim. Kenapa? Karena telah mengambil hak kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa anna Sayyidina Umar yadrib Sayyidah Fatimah. Kemudian daripada cerita mereka pula, mereka mengatakan bahwasannya Sayyidina Umar bin Khattab itu telah pernah memukul daripada Sayyidatuna Fatimah. Wa kathir min as-sahaba annahum zalimin zalamu ahlal bait wa akhadhu haqqa ahlal bait wa 'amilu asya' ضد ahlal bait. Ya, di mana banyak daripada orang-orang Syiah mereka mengatakan bahwasannya para sahabat Nabi Muhammad SAW itu banyak menghinakan para ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW, mengambil hak daripada zuriyah Nabi Muhammad SAW. Hum ya'taqidun anna Sayyidina Ali min al-ma'sumin, ma'sum Sayyidina Ali, ya. Dan bahkan mereka orang meyakini bahwasanya Sayyidina Ali itu adalah orang yang maksum. Apa itu maksum? Maksum adalah seseorang yang terjaga daripada dosa. Nah, maksum ini khusus untuk para nabi.
tapi mereka orang-orang Syiah meyakini bahwasanya Sayyidina Ali adalah orang yang maksum. بل لديهم قرآن يقولوا هذا قرآن فاطمة. لماذا؟ لأن القرآن هذا الموجود الآن أمر بجمعه، الذي أمر أن يجمعه سيدنا أبو بكر. ما الذي جمعه؟ عثمان. أبو بكر يأمر سيدنا أبو بكر يأمر سيدنا عثمان اجمع القرآن، أخرج آيات آل البيت من القرآن. هكذا اعتقادهم. Bahkan mereka orang Syiah itu mereka orang meyakini mereka orang punya Al-Qur'annya sendiri dengan sebutan Quran Fatimiyah. Seperti itu. Yang dimana orang-orang Syiah meyakini bahwasanya Al-Quran itu ketika dikumpulkan itu atas perintah Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang dimana mereka orang mengatakan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah orang yang merubah Al-Quran, membuang sebagian ayat yang berada di dalam Al-Quran dan lain sebagainya. Dan setiap apa yang tadi beliau sampaikan yang disebutkan oleh orang-orang Syiah adalah sesuatu yang batil, sesuatu yang dusta, sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam segi apapun. Sayyidatina Aisyah زوجة النبي محمد الحميرة أفقه الصحابة وهم يقولون أنها زانية. Sayyidatuna Aisyah, bahkan orang-orang Syiah, Sayyidatuna Aisyah merupakan istri baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan dikatakan bahwasanya Sayyidatuna Aisyah ini merupakan afqahus sahabat, sahabat Nabi atau seseorang yang hidup di zaman Nabi yang paling pinter masalah fikihnya dibandingkan para sahabat-sahabat Nabi yang lain. Para sahabat Nabi itu banyak belajar fikih kepada Sayyidatuna Aisyah. Akan tetapi orang-orang Syiah mengatakan bahwasanya Sayyidatuna Aisyah adalah seorang pezina. Sayyidah Aisyah min ummahatil mu'minin. Sayyidatuna Aisyah merupakan ummahatul mu'minin, ibundanya buat bagi orang-orang mukmin. Ya'taqidun على سيدنا أبو بكر خلاف ذلك. سيدنا أبو بكر مبشر بالجنة ومذكور في القرآن الكريم. dan bahkan يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Bahkan mereka orang-orang Syiah mereka sampai berani mengatakan bahwasanya mereka orang berani mencaci maki Abu Bakar Siddiq, menyela Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bahkan mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang dimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah sahabat yang paling afdal, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kalimatnya kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW itu dengan kalimat radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu mazkur disebutkan di dalam Al-Quran. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali mubasysyirin bil jannah. Dan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mubasysyirin bil jannah itu ada 10. Salah satunya Salah satunya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman ibn Affan, Sayyidina Ali dan para sahabat yang Nabi yang lain. Alladhi yatakallam ala Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali huwa laysa mubashshir bil jannah wa haula mubashshirin bil jannah. Hada majnun. Sangat tidak masuk ke dalam logika kita ketika ada orang yang mengatakan membicarakan orang-orang yang telah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba dia mengatakan, oh enggak, dia adalah orang yang terlaknat, dia adalah orang kafir dan lain sebagainya. Mereka para sahabat, mereka Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat Nabi yang lain adalah orang-orang yang telah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka masih dalam keadaan hidup tapi sudah dijamin masuk surga oleh Allah. Allah Al-Quran yaqul as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali al-ansar radhiyallahu anhum wa ardahum. Hum yaqulun Abu Bakar mal'un, Umar mal'un, astaghfirullah. Allah radhiya anhum wa anta tukaffirhum. Kata beliau, bagaimana bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman di dalam Al-Quran
mereka merupakan orang-orang yang awal daripada generasi-generasi awal, yakni adalah para muhajirin wal ansar, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar, yang dimana Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ada orang yang mencaci maki, mengkafirkan mereka. Ini sangat tidak masuk akal. دورة هنا دورة اليوم ليس نتكلم على مسائل الشيعة ومسائل الرافضة، لا، نحن نتكلم على الاسم الثاني. Maka tetapi pada daurah kesempatan kali ini kita tidak membicarakan tentang manhajnya Syiah, ajaran-ajarannya Syiah. Akan tetapi yang kita bahas pada daurah pada kali ini adalah manhaj daripada Wahabi, yaitu Khawarij. ما منهجهم هؤلاء؟ Seperti apa sih manhaj mereka? بغض أهل البيت. Iya, ini kalau misalkan Syiah benci sahabat Nabi, tapi sedangkan Wahabi adalah benci kepada ahlul baitnya, benci kepada ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW. هم من قتل سيدنا علي بن أبي طالب. Siapa yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib? هم الذي قتل سيدنا الحسين. Yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah orang-orang yang sama pula yang membunuh Sayyidina Husain. سيدنا الحسن كذلك. Sayyidina Hasan juga seperti itu. فجاءوا هؤلاء منهجهم آل البيت لا يوجدون بعد كربلاء، خلاص كربلاء ماتوا آل البيت كلهم، لا يوجد آل البيت إلى زمننا هذا. Manhaj orang-orang Syiah, manhaj orang-orang Wahabi, orang-orang Khawarij, mereka orang mengatakan bahwasanya ahlul bait baginda Nabi besar Muhammad SAW itu semuanya sudah terbunuh ketika apa? Ketika peristiwa Karbala. يعني منهجهم كذلك، هذه المصيبة الكبيرة، منهجهم كذلك أنهم يعتقدون في الله شيء باطل، أن الله في السماء، أن الله يحتاج إلى مكان، أن الله مثل الإنسان، وهكذا مشكلة كبيرة. Dan bahkan orang-orang Salafi, orang-orang Wahabi, mereka memiliki suatu akidah yang bermasalah, yang dimana mereka orang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit, Allah Subhanahu wa taala itu bertempat, butuh kepada tempat. Bahkan ada sebagian daripada orang-orang Salafi yang dimana mereka berani menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bilang Allah punya tangan, Allah seperti manusia, seakan-akan Allah itu mereka gambarkan seperti makhluk. منهج الوهابية الخوارج هؤلاء يعتقدون في الله شيء باطل من صفاته وغير ذلك، التجسيم أن الله مجسم، ويعتقدون في النبي محمد أشياء باطلة والعياذ بالله، ويعتقدون في آل البيت أن آل البيت لا يوجدون. هذا منهجهم الخوارج. Mereka manhaj Khawarij adalah orang-orang yang dimana mereka orang memiliki akidah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang batil. Mereka mempercayai Allah membutuhkan tempat. Mereka bilang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki jisim seperti manusia dan lain sebagainya macamnya. Dan kemudian mereka meyakini sesuatu yang salah daripada Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan mereka orang mengatakan bahwasanya tidak ada lagi ahlul baitnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. ماذا يعتقدون بالنبي محمد؟ Apa sih keyakinan yang salah? Apa sih keyakinan yang salah yang mereka lakukan terhadap baginda Nabi besar Muhammad SAW? النبي محمد عندهم النبي رجل عادي، إنسان عادي، مثلنا يأكل ويشرب. لماذا تعظمون؟ لماذا تصلون عليه؟ لماذا تذكرونه؟ لماذا تحتفلون به؟ هذا إنسان مثل البريد. هذا البريد، عرفت البريد الذي يحمل رسالة، البريد نفس الجوال إن شاء الله بعد مثل البريد يحمل رسالة ويرجع خلاص، ما في فائدة منه. هم يقولون هكذا. Bahkan ada sebagian dari mereka yang meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa, sama seperti kita. Hanya bedanya Nabi Muhammad SAW itu hanya penyampai risalah, seperti orang yang menyampaikan surat kabar seperti itu. Paketnya sudah nyampe, udah balik seperti itu. Jadi mereka orang meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah makhluk biasa, manusia biasa sama seperti kita. Bahkan mereka orang sangat anti kepada orang-orang yang mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Muhammad, خلاص.
Mereka orang menyamai dengan kematiannya Nabi Muhammad SAW dengan orang biasa yang mati. هل رأيتم وهابي يقول سيدنا محمد؟ مستحيل. Apakah kalian pernah melihat atau pernah mendengar orang Wahabi mengatakan mengucapkan memanggil nama Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Sayyidina, lafaz penghormatan? Mustahil, kata beliau. يخافون من كلمة سيدنا محمد لكن سيدنا سلمان جائز. Karena mereka orang sangat takut mengucapkan lafaz Sayyidina Muhammad SAW kepada Nabi Muhammad. Akan tetapi ketika mereka orang melafazkan lafaz Sayyidina kepada raja fulan, kepada raja-rajanya, mereka berani seperti itu. لأن سيدنا محمد لا يعطيه فلوس، لكن هذا الذي يعطيه فلوس سيدنا محمد، سيدنا فلان، سيدنا فلان. أما رسول الله محمد فقط. Karena apa? Karena di dalam dakwah mereka ini ketika mereka menyebut nama orang, rajanya segala macam menggunakan lafaz Sayyidina, menggunakan lafaz penghormatan. Seperti itu karena apa? Karena mereka orang dapat fulus daripada rajanya. Tetapi kepada Nabi Muhammad SAW mereka orang tidak melafazkan Sayyidina. Dalil ala dalik? Apa dalilnya? Dalil ala dalik? Hadithul Bukhari. Apa dalil diperbolehkannya kita memanggil Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Sayyidina? Apa dalilnya? Dalilnya berada di dalam kitab Bukhari. جاء النبي محمد مع أصحابه بعد غزوة من الغزوات النبي يقسم الغنائم صلى الله عليه وسلم. جاء رجل di dalam hadis Bukhari disebutkan bahwasanya ketika baginda Nabi besar Muhammad SAW telah pulang daripada peperangan Ghazwat Badr. Ismuhu Dzul Khuwaisirah hadha rajul. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu sedang membagikan ghanimahnya. Kemudian datang seorang laki-laki yang bernama Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah. Hadha Khuwaisirah lama tadhkur al-Wahabi yakhafun la yujadduhum. Akan tetapi orang-orang Wahabi kalau kita tanya siapa itu Dzul Khuwaisirah, mereka orang pada takut karena pada malu. Karena apa? Itu adalah datuk mereka. Man huwa al-Khuwaisirah? Siapa itu Khuwaisirah itu? Jaa ila Nabi Muhammad wa Nabi baina as-sahaba yuqassim al-ghanaim. Ya di mana ketika setelah peperangan seperti itu Nabi Muhammad SAW sedang membagikan ghanimah perang tersebut kepada para sahabatnya. Mada qala Nabi Muhammad? Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW? Ya Muhammad, sahabat kullum yaqulu ya Rasulullah. Illa hada ya Muhammad, a'dil ya Muhammad. Anta laysa 'adil ya Rasulullah. يتهم النبي محمد بالخيانة. Bahkan mereka orang ini Dzul Khuwaisirah ini ketika Nabi Muhammad sedang membagikan ghanimah perang kepada para sahabatnya, tiba-tiba ini Dzul Khuwaisirah ini mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, enggak manggil pakai Nabi, enggak manggil pakai Rasul, tapi apa? Ya Muhammad, wahai Muhammad, adil, berbuat adillah engkau. Dia dapat para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dia mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Dia berkeyakinan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak berlaku adil. Para sahabat Nabi Muhammad SAW yang lain ketika memanggil nama Nabi Muhammad tidak menggunakan nama, tapi memanggil dengan kalimat ya Rasulullah seperti itu, ya Nabi Allah dan lain sebagainya. Ada Nabi Muhammad قال ويحك إن لم أعدل أنا رسول الله إن لم أعدل فمن يعدل ويحك يا فلان. Lalu dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dengan nada yang tinggi, apa yang terjadi dengan dirimu? Apa masalah dirimu? Seperti itu. Kalau bukan aku Nabi Muhammad SAW yang berlaku adil, maka siapa orang yang berlaku adil di muka bumi ini? Kalau misalkan kata Nabi Muhammad, maksudnya kalau misalkan saya saja kamu anggap tidak adil, lalu siapa yang kamu anggap sebagai orang yang adil? من أيام النبي محمد اليوم لا توجد معهم أدب مع النبي محمد، لا توجد معهم آداب مع ذكر النبي محمد، لا توجد معهم آداب مع مناسبات النبي محمد، قليل الأدب. Mereka orang dari dulu, dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, mereka orang adalah orang-orang yang tidak memiliki adab, tidak memiliki akhlak kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan tidak memiliki adab dan akhlak kepada setiap perayaan yang bersangkutan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ما وصف هذا الرجل؟
seperti apa sifat orang laki-laki ini? tinggal. اسمع وصف هذا الرجل زلل. أصلع الشعر ماشي شعر Zulal. Dan ciri-ciri daripada apa namanya, ciri-ciri fisik daripada Zulkhuwaisirah adalah apa namanya, dia nggak punya rambut seperti itu. كثيف اللحية. Dan jenggotnya itu sangat panjang. سجدة كبيرة علامة السجود أسود هنا. Dan apa namanya, dikatakan dia memiliki apa, di dahinya itu hitam, seakan-akan apa namanya, tanda sujud. غريق العينين غريقة إلى داخل مخوف مفزع. Apa, matanya tajam ke dalam seperti itu. Jadi kalau kita ngeliat itu bawahnya seram. اسمعوا قصير الصوت القميص حقه إلى هنا. Dan gamisnya itu pendek, kata beliau. Bahkan saking pendeknya sampai betis. هذا حديث البخاري. Ini hadis Bukhari yang menjelaskan siapa itu Zulkhuwaisirah. Ciri-cirinya seperti apa? وصفه قصير الصوت. Apa namanya, salah satu ciri-cirinya atau sifatnya, pakaian gamisnya itu apa namanya, cingkrangnya parah. Gitu. Bukan di atas mata kaki lah. فهمتوا؟ Ya. Bentar lagi jadi rok mini kalau begitu. قصير الصوت موجود ولا ما موجود هنا؟ Ada nggak orang-orang yang seperti itu di sini? ada. طيب رجع على الخويصرة الرجل غضبان على النبي محمد. أعطى النبي محمد ظهره. الصحابة لما يرجعون ما يرجعون يعطون النبي محمد ظهره، يرجعون إلى الخلف حتى يذهبون. هذا الرجل يعطي النبي محمد ظهره ويرجع. ini adab. Dan ketika apa namanya sudah dijawab oleh Nabi Muhammad SAW seperti itu, maka Zulkhuwaisirah ini langsung apa? Langsung apa namanya, pulang dengan apa? Dengan berjalan membelakangi Nabi Muhammad SAW. Dia dalam perasaan marah, benci kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan para sahabat Nabi yang lain itu kalau misalkan ada Nabi Muhammad di depannya, itu kalau mau pulang itu apa? Dia pasti jalan mundur. Nggak pernah membelakangi, ngasih punggung ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad? Apa kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Man yaqtuluhu falahul jannah. Man yaqtuluhu falahul jannah. Maka bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa namanya kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang dapat membunuhnya, maka surga bagi orang yang membunuhnya. Sayyidina Umar begitu yusalli. Maka ketika Nabi Muhammad SAW sudah berfatwa seperti itu, dan apa namanya, Sayyidina Umar bin Khattab menemui Zulkhuwaisirah ini sedang sholat. Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab menemukannya dalam keadaan sholat? Ketika Sayyidina Umar bin Khattab menemuinya dalam keadaan sholat, kakinya sangat renggang seperti itu. Mungkin bisa kambing itu bisa masuk daripada bawah kakinya. لماذا هكذا؟ يدخل الشيطان. طيب يدخل الشيطان هنا. Kenapa melakukan seperti itu? Mereka bilang enggak, kalau misalkan renggang nanti masuk syaitan dan lain sebagainya macamnya. Padahal yang namanya merapatkan saf itu dari bahu, bukan dari kaki. حتى مشددين. كأنه يدخل إلى جهنم. هذا مقابلة الله. هذا ما هو. Ya begitu. رجع سيدنا عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله وجدته يصلي. كيف أقتل رجل يصلي؟ Lalu ketika Sayyidina Umar bin Khattab menemui Zulkhuwaisirah ini dalam keadaan sholat, dia pengen bunuh, nggak mungkin lagi sholat. Ini Sayyidina Umar bin Khattab kembali kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bagaimana saya membunuh orang yang dimana dia sedang sholat? Kata Sayyidina Ali, kata Muhammad, Ali, uqtuluh. Lalu kata Sayyidina Ali, lalu Nabi Muhammad SAW memerintahkan Sayyidina Ali, wahai Ali, pergi dan bunuhlah dia. Dan Abi Thalib khalsah, mubashir. Lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib langsung mengambil pedangnya, langsung OTW. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wajadahu sajid. Dan itu Zulkhuwaisirah sedang dalam keadaan sujud. Bagaimana sujudnya? Sayyidina Ali yang mengatakan ini. Sujudnya seperti yang beliau contohkan tadi. Seperti itu.
karena yurid النوم ما يريد السجود هذا. Seakan-akan dia ingin tidur, bukan ingin apa namanya sujud seperti itu. هذا الوصف أين موجود؟ Ciri-ciri ini bisa ditemukan di mana? Apa referensinya? في البخاري. Di dalam kitab Bukhari. الوهابية يحبون البخاري. خلونا نقرأ هذا أيه. بعده. Kata beliau, kita sepakat Bukhari itu apa namanya hadis-hadis sahih semua di dalamnya. Baik. Orang-orang Wahabi juga sepakat bahwasanya Bukhari itu isinya hadis sahih. Tapi kalau ketemu hadis ini pasti langsung skip. أرسل النبي محمد بعد الصحابة اقتلوه هذا. Lalu karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabat untuk membunuh orang ini. وجدوا بعض الصحابة خلاص ما في أحد ذهب. Lalu ketika apa namanya para sahabat ketika para sahabat ingin membunuh apa namanya daripada Zulqaisirah ini, langsung Zulqaisirah ini sadar dan langsung melarikan diri. Subhanallah. قال النبي محمد سيخرج من ضئض هذا سيخرج من تلاميذ هذا سيخرج من صلب هذا أناس. Setelah kejadian itu Nabi Muhammad SAW apa namanya mengatakan akan muncul orang-orang seperti ini nanti, akan banyak murid-muridnya, akan banyak pengikutnya daripada orang-orang seperti ini. ما وصفهم يا رسول الله؟ Bagaimana seperti apa namanya ciri-ciri mereka ya Rasulullah? حدثاء الأسنان أي صغار في السن عاد عمرهم صغير حيث كبير. Apa namanya? Mereka orang adalah orang-orang yang apa? Yang umurnya masih muda tapi apa namanya seakan-akan berperilaku seperti orang tua dan jenggotnya panjang-panjang. سفهاء الأحلام. إيه معنى سفهاء الأحلام؟ كل كلامهم كفر شرك مبتدع كافر مشرك كافر بدعة حرام كله هكذا. Bahasanya itu akhlak. Ya di mana semua apa yang dia ucapkan kebanyakan apa? Orang Muslim beriman kepada Allah, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia mengucapkan ini bid'ah, syirik, kufur segala macam. Nabi Muhammad susah payah mengislamkan orang kafir, dia mengkafirkan orang Islam. Nah, itu ciri-cirinya. ما تجد وهابي يتكلم على الروحانية على الصفاء على التوبة على كافر مشرك متعة ضلال حرام. Kata beliau kebanyakan daripada mereka itu kerjanya apa? Kerjanya mengkafirkan, memusyrikkan, membid'ahkan, mengkufurkan orang lain. يقرؤون القرآن كما أنزل. صوته جميل في القرآن. سوارة ما شاء الله جانتي باقوس ما شاء الله. يقرأ القرآن كما أنزل بالتجويد. Yang dimana mereka orang adalah orang-orang yang membaca Al-Quran dengan tajwid, الصوت الحسن, dengan suara yang bagus. قال النبي محمد تكرهون صوتكم إلى صوتهم. يعني صوتك مو جميل صوتهم جميل. Bahkan kalian bisa sampai membenci suara suara saya dan kalian akan mencintai suara mereka. دائما أصواتهم جميلة صحيح. Kita dapati bahwasanya orang-orang Wahabi suaranya pada bagus ketika baca Al-Quran. Sahih. Betul enggak? ايش قال النبي محمد؟ Apa kata Nabi Muhammad SAW? يمرقون من الدين، يخرجون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، هذا السهم لما النبي يدخل هم يخرجون من الدين كهذا السهم. يخرج من الدين ايش؟ يعني معنى كلامهم هم يقولون انهم قرآن لكن ليس معهم القرآن، ليس معهم الدين، انما اسم الإسلام معهم، وليس مسلمين. Mereka orang adalah orang-orang yang keluar dengan apa? Dengan membawa saya Islam yang lurus, saya Islam ini. Padahal itu diibaratkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti apa? Seperti anak panah yang terlepas daripada panahnya. Tidak ada bagiannya sama sekali di dalam Islam. Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Lau wajadtuhum lakataltuhum. Kalau Nabi لو وجدتهم أنا لو وجدتهم kata Nabi Muhammad SAW law wajadtuhum, andaikan aku menemui mereka ketemu sama orang-orang kayak gitu, la qataltuhum, pasti makin lamnya lam tauhid, pasti akan aku bunuh mereka. من منهج هؤلاء الخوارج أبو النبي أم النبي أبو طالب في النار. Daripada salah satu manhaj Khawarij, orang-orang Wahabi, mereka orang mengatakan ibu bapak Nabi itu kafir, ibu bapak Nabi masuk ke dalam neraka. Sayyidina Abu Talib itu kafir, masuk neraka. Soal, pertanyaannya, Talibat kullah.
أين نصدق كلام الله ولا كلام الخوارج هؤلاء؟ Kata beliau, pertanyaannya, siapa yang akan kalian percaya? Apa antara firman Allah dengan ucapan mereka? Pasti firman Allah, ayat Al-Quran yang kita percaya. إذا نصدق القرآن. Jadi kita percaya kepada Al-Quran. ماذا قال الله في القرآن؟ Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran? وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran mengatakan wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasula. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidak akan mensiksa, mengazab seseorang hatta nab'atsa rasula, sampai kami utus di tengah-tengah mereka yakni seorang rasul. Seperti itu. متى بعث النبي محمد؟ متى أرسل الوحي إلى النبي محمد؟ Pertanyaannya, kapan sih diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul? Di umur berapa? Di umur berapa tahun Nabi dia akan menjadi Nabi dan Rasul? 40. Di umur 40 sana. أبو النبي متى توفي؟ Kapan ayah Nabi Muhammad SAW itu wafat kapan? متى توفي أبو النبي محمد؟ Kapan wafat ayahanda Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad umur berapa maksudnya? Hah? 2 bulan di dalam kandungan. مات أبو النبي محمد عبد الله والنبي لا زال في بطن أمه بشهرين. إذا قبل الأربعين، قبل أن يولد النبي محمد. Kata beliau, yang pertama ayahanda Nabi Muhammad SAW itu wafat ketika Nabi Muhammad SAW masih berumur 2 bulan di dalam kandungan. Jadi apa? Ayahnya Nabi Muhammad SAW meninggal wafat ketika apa? Ketika zaman kekosongan. Tidak ada Rasul, tidak ada Nabi di zaman tersebut. Itu yang pertama. ذلك من مات قبل 40 من قبل عمره من قبل 40 من أهل الفترة من أهل الجنة. Oleh karena itu siapa orang yang mati, yang wafat sebelum setelah selesainya kenabian dan kerasulan Nabiullah Isa, setelah itu zaman kekosongan sampai umur Nabi Muhammad SAW 40 tahun diutus menjadi Nabi dan Rasul. Kalau misalkan ada yang meninggal di antara zaman tersebut, itu disebut sebagai min ahlil fatrah, orang yang hidup di zaman kekosongan, orang yang mati di zaman kekosongan maksudnya. Kata beliau, kapan Nabi Muhammad ibunda Nabi Muhammad SAW meninggal dunia? Umur Nabi Muhammad berapa tahun ketika ditinggalkan ibundanya? Berapa? 6 tahun. 6 سنوات. 6 tahun. النبي belum عاد ما وصل إلى 40. Ketika umur 6 tahun itu Nabi Muhammad sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul atau belum? Belum. Jadi ibunda Nabi Muhammad SAW wafat sebelum diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul. Jadi wafat di zaman kekosongan. لماذا تقول أبو النبي وأم النبي في النار؟ لأن في مشكلة بينهم وبين النبي محمد. Kata beliau, kenapa? Padahal mereka tahu ayat Al-Qurannya, mereka tahu dalilnya seperti itu. Tapi kenapa mereka mengatakan ayahanda dan ibunda baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasannya ibu bapak Nabi masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena mereka memiliki masalah dengan Nabi Muhammad SAW. Nah itu. Paham tak kata beliau? Masalah ukhra, jami' munasabat Nabi Muhammad bid'ah, Isra wa Mi'raj bid'ah, Maulid bid'ah, hijrah bid'ah, kullu bid'ah. La hawla wa la quwwata illa billah. Kemudian mereka orang Wahabi setiap perayaan yang disandingkan kepada Nabi Muhammad SAW pasti mereka katakan bid'ah, musyrik, masuk ke dalam neraka. Isra Mi'raj Nabi bid'ah, perayaan Maulid Nabi bid'ah, perayaan hijrahnya Nabi Muhammad SAW bid'ah. Semuanya yang bersangkutan dengan gembira kepada Nabi Muhammad SAW itu pasti dibid'ahkan oleh mereka. إذن الاحتفال بمناسبات النبي عندهم بدعة. أما عيد الاستقلال في إندونيسيا ده زين. عيد الوطني في السعودية لا ماشي مشكلة. عيد العقيقة، عيد ميلاد زوجتي، عيد ميلاد ابني، هذا ما في مشكلة. أما عيد ميلاد النبي محمد حرام، بدعة، شرك. Kemudian
sedangkan mereka orang mengatakan daripada perayaan hari kemerdekaan, oh hari kemerdekaan Indonesia mereka rayakan. Perayaan perayaan kemerdekaan Saudi mereka rayakan. Oh ini adalah hari kemerdekaan kita harus bergembira, kita harus senang-senang seperti itu. Sedangkan Maulid bagi kita Nabi Muhammad SAW mereka orang katakan syirik dan semacamnya. Iya, لا أريد الإطلاع عليكم. أنا الآن تكلمت على أشياء عامة. أنا أريد أسئلتكم لا تستحي. أنتم تحضرون المولد؟ اسأل. هم يقولون كذا. ماذا نجيب عليهم؟ أنا أريد أتكلم على دورة دليل المولد من خلال سؤالكم. أما الكتاب الحمد لله مترجم موجود فيه الأدلة كلها. أريد أسئلتكم. Kata beliau, saya sudah membicarakan daripada manhajnya mereka secara umum. Yang saya inginkan adalah pertanyaan-pertanyaan daripada kalian. Apa yang pernah kalian dengar daripada mereka? Kan kita semua sering hadir yang namanya maulid. Apa yang ingin kalian tanyakan tentang maulid? Fadhol silahkan ditanyakan. Karena kenapa? Karena daurah dari kitab maulid ini, Maulid An-Nabawi ini, itu ilmunya terdapat ketika kalian banyak bertanya. Sedangkan kitab itu sudah tertuang dalil-dalilnya secara ringkas, secara jelas dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tinggal dibaca dan mudah dipahami. كل اللي في الكتاب آيات القرآن حديث البخاري حديث مسلم حديث صحيح. Semua dalil-dalil yang berada di Al-Quran di dalam kitab tersebut adalah dalil-dalil yang diambil daripada Al-Quran, daripada hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW yang beliau ambil daripada kitab Bukhari dan Muslim, semuanya hadis sahih. أرجوكم أطلب منكم طلب لا تستحي. اسأل. ها يا شيخ القيام في المولد كيف؟ ما دليله؟ ها الحضرة رفع الصوت بالذكر في المسجد. اسأل أي شيء لا تستحي. Oleh karena itu kata beliau, hendaklah kalian bertanya apapun yang ingin kalian tanyakan, jangan malu. Permasalahan maulid, di maulid ini kok ada acara seperti ini, apa hukumnya? Di maulid ini ada makhluk qiyam, apa dalil dan lain sebagainya. Tanya. القسم الثالث من أمة النبي محمد منهج أهل السنة والجماعة حب الصحابة حب أهل البيت تعظيم النبي محمد تعظيم الصحابة تعظيم أهل البيت حب المسلمين. هذا منهج أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحد أهل السنة والجماعة. Kemudian yang ketiga adalah manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Siapa itu ahlu sunnah wal jamaah? Ahlu sunnah wal jamaah adalah orang yang yang cinta kepada ibunda, kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW dan cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ta'zim kepada Nabi Muhammad, ta'zim kepada zuriyahnya Nabi Muhammad, ta'zim kepada sahabatnya Nabi Muhammad. Sahabat muslimin, jadi cinta kepada orang-orang muslim, tidak gampang mengkafirkan orang. Ada pertanyaan? Fadhol silakan. La tastahi. Ayo jangan malu ada beliau. Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum dan dalil untuk zikir berjamaah. Dari adillah ini zikir ini. موجود عندكم في أول الكتاب أن الله سبحانه وتعالى يقول واصبر نفسك مع الذين يذكرون. هنا يذكرون فعل مضارع من الأفعال الخمسة للجمع. يذكرون واو الجماعة. إن الله وملائكته يصلون واو الجماعة. واذكروا الله قياما واذكروا في واو الجماعة. فالذكر الجماعي مشروع في القرآن مشروع في السنة، والذكر المنفرد صحيح في مشكلة، لكن لا تبدع هذا ولا تبدع هذا. نحن معنا أدلة من القرآن وأدلة من البخاري ومسلم أن النبي وأصحابه رفعوا أصواتهم بالذكر في المسجد. Kemudian dalam permasalahan zikir bareng-bareng, kalau kita bahasa kita istighosahan lah bareng-bareng, zikir bareng-bareng, apa hukumnya? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kita suka dengar ayat ada yang tulisannya itu ayat Al-Qur'an bunyinya yazkuruna, seperti yusalluna, seperti itu. Itu termasuk dari fi'il mudhari dan termasuk daripada af'alul khamsah. Dalam ilmu nahwunya seperti itu. Dan wawunya itu waw jamaah seperti itu. Jadi apa? Jadi yang namanya zikir berjamaah itu disyariatkan, diperintahkan di dalam Al-Quran. Dalilnya dari Al-Quran dan daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Mau itu zikir bareng-bareng benar,
mau zikir munfarid, zikir sendiri-sendiri juga benar seperti itu. Jadi tidak boleh melarang orang untuk zikir sendiri dan melarang orang untuk zikir bareng-bareng. Bahkan di dalam satu riwayat dikatakan bahwasanya para sahabat Nabi Muhammad SAW itu melakukan zikir bareng-bareng di dalam masjid Nabi Muhammad SAW dan mereka mengangkat suaranya, mengeraskan suaranya. دليل على ذلك Apa dalilnya? حديث مسلم Hadis Muslim. قال ابن عباس Berkata Sayyidina Ibnu Abbas, سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه Sayyidina Abdullah bin Ibnu Abbas, كنت أعلم انتهاء صلاة النبي محمد برفع الصوت بالذكر. أي كان سيدنا ابن عباس الآن انتهت صلاة النبي ليه؟ لأن الصحابة يذكرون الله بصوت مرتفع. Ada Sayyidina Ibnu Abbas itu mengatakan aku bisa tahu telah selesai atau belumnya sholat Nabi Muhammad SAW dengan apa? Ketika terdengar suara zikir dengan suara yang keras daripada para sahabat Nabi Muhammad SAW, saya bisa tahu bahwasanya sholatnya Nabi Muhammad SAW sudah selesai. لكن بشرط لما ترفع صوتك بالذكر لا تشوش على المصلي. إذا في مصلي أخفض صوتك. Akan tetapi dengan syarat, kata beliau, ketika kalian berzikir, mengangkat suara kalian, mengeraskan suara kalian, jangan sampai suara kalian ini mengganggu daripada orang yang sedang sholat. Lagi. الذي معه سؤال يأخذ الميكروفون قبل. Yang punya pertanyaan, habis bertanya langsung dioper mic-nya ke orang yang mau nanya. Bismillah. Kenapa mereka menganggap keluarganya baginda Nabi sudah semuanya wafat? لماذا يعني اسمه هؤلاء خوارج يعني يقول أن كل من أهل البيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم توفي في كربلاء. ليه؟ إيش السبب؟ في قلوبهم لا نحب آل بيت النبي محمد، نكره آل بيت النبي محمد. في معنى يقول هذا الكلام لأنهم لا يحبون آل بيت النبي محمد. Yani pada dasarnya mereka orang mengatakan mereka orang mengatakan seperti itu karena di dalam hatinya terdapat kebencian kepada ahlul baitnya baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu mereka orang mengatakan bahwasanya seluruh zuriat Nabi Muhammad SAW itu telah wafat. في واحد الآن في إندونيسيا يقول آل بعلوي لا يوجد، نسب آل بعلوي لا يوجد في إندونيسيا. هذا مجنون، هذا كذاب. Dan salah satunya adalah ada orang yang mengatakan sekarang di Indonesia yang lagi viral-viralnya nasab Ali Ba'alawi seperti itu bukan zuriyah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah itu adalah seorang pendusta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, maaf ada dua pertanyaan. Yang pertama, kita tahu golongan yang sekarang mengaku sebagai golongan yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu sangat banyak di media sosial. Mereka mengatakan bahwa maulid itu salah, seperti ini, dalilnya seperti ini. Maka mau tidak mau, sebagian dari ulama kita juga akan menanggapi mereka bahwa sebenarnya maulid itu memang boleh, dalilnya seperti ini. Maka secara tidak langsung di media itu atau di kalangan umum akan terjadi kegiatan salah menyalahkan. Bagaimana kita menanggapi kegiatan salah menyalahkan ini? Mungkin tentang caranya seperti apa dan lain-lain. Terus yang kedua, satu. قال يا شيخ يعني هذا هؤلاء الذي يقول يعني مولد خطأ بدعة وكذلك عندهم أدلة وكذلك الذي يقول يعني مولد صحيحة عندهم أدلة. سؤال ما هي أدلته؟ Kata beliau apa sih dalil-dalil mereka tentang ketika menyalahkan maulid? الذي سمعتم أنتم ما هو الدليل حقه؟ ما في دليل أصلا. Kata beliau apa yang antum dengar daripada dalil mereka yang menyalahkan maulid? Apa sih dalilnya? Dalil wahid. Salah satunya. Umumnya maulid itu tidak ada pada zaman Nabi. Ada. Maulid mulai dari mana? Soal. Kata beliau saya tanya kepada antum. Mana yang di maulid? Apa sih yang berada di dalam maulid? Salah Nabi di maulid? Kita mengingat Nabi. Tunggu. لا أنا أسأل سؤال واحد.
beliau bersalawat kepada Nabi, ada nggak di acara Maulid? Al-Quran fil Maulid? Bacaan Al-Quran di dalam Maulid ada enggak? Perayaan Maulid. Sirat Nabi Muhammad fil Maulid? Membaca sejarah Nabi Muhammad SAW perayaan Maulid ada atau tidak? Apa namanya di dalam perayaan Maulid ada nggak membacakan syair memuji Nabi Muhammad SAW? Itu yang ada di perayaan Maulid itu isinya itu seperti itu. Sahabat kalau Al-Quran? Nah, para sahabat membaca Al-Quran, Sallu ala Nabi Muhammad. apakah para sahabat bersalawat kepada Nabi Muhammad? Ansyadu syair li Nabi Muhammad. Apakah para sahabat melantunkan syair memuji Nabi Muhammad? فالذي يقول لك المولد لم يكن في زمن النبي قل له المولد في زمن النبي محمد أن الصحابة كانوا يصلون على النبي ويقرؤون القرآن يقرؤون سيرة النبي محمد. المولد كان زمن محمد لكن ليس مثل حالة اجتماع كذا. أما المولد كان في زمن النبي محمد. Jadi bisa kita katakan kepada mereka adalah mereka yakni apa namanya Maulid ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena apa-apa yang di dalam Maulid itu ada dilakukan di zaman Nabi Muhammad SAW, dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. وعندكم كتاب تفصيل دليل القيام، دليل المولد، دليل طلع النبي، دليل السيرة، دليل الشعر، دليل الدف، دليل الحق، كله موجود في الكتاب. Ya, di mana ada di dalam kitab kalian dalil Maulid An-Nabawi itu disebutkan dalil-dalil tentang apa-apa yang dilakukan di perayaan-perayaan Maulid. طيب سؤال اسمه الله صلى الله عليه وسلم ما دليل المثل؟ دليل هذا دليل يقولون ليس موجود مولد النبي في ايام الدليل الثاني ما هو؟ Ada apa namanya dalil yang lain nggak? Yang apa namanya? Yang antum pernah dengar bahwasanya mereka bilang Maulid itu salah, apa yang selain yang itu? Afwan, mungkin saya balik ke pertanyaan intinya. Jadi mereka menyalahkan kita, cuman kita memang sudah yakin bahwa Maulid itu benar. Cuman karena mereka selalu menyalahkan kita, membuat di media sosial tentang Maulid itu salah. Jadi kita sibuk untuk menjelaskan kepada mereka, sibuk untuk menjelaskan kebenaran bahwa Maulid itu benar. Jadi kita tidak pada posisi yang lebih produktif tentang keilmuan yang lain. Ini terus berlangsung setahun tentang kita menjelaskan Maulid itu benar. Syekh, soal aslan ana musafi wa garzal ana wakid yani anna maulid sahih bas asal alladhi yaqul maulid maulid batil indun adillah wa alladhi yaqul maulid sahih indun adillah wa fi min zaman ila al yani syukruhum yatajaddal bas ala yaqul hadha khata wa hadha yaqul hadha khata kini mawqif as-sahiha asal yani عشان كل مسلمين إخوة. أنا أقول لك أمام حجي وأمام المدينة لا تقدر تفهم المولد إلا بشرط لابد واحد وهابي والفقيه. أنا وهابي أمام الكل، أنا مستعد اليوم بكرة بعد بكرة أنا مستعد. هات واحد وهابي وأنا لا تقدر تفهم هذا صحيح وهذا باطل إلا إذا في واحد. أما أنا أتكلم في الله هنا، أتكلم أمامكم وهو يتكلم ما في فائدة. Kata beliau, bagaimana caranya agar itu kata beliau, kalau misalkan saya berbicara dalil yang benar di sini, acara segala macam, mereka juga mengajarkan kepada para santrinya bahwasanya dalil bahwasanya Maulid itu adalah sesuatu yang batil. Caranya gimana? Datengin Wahabi satu orang ke sini daripada guru mereka, sehingga apa? Sehingga orang-orang bisa tahu mana yang benar dalilnya, mana yang gitu. Karena perbedaan itu sampai kapanpun bakal terjadi perbedaan. Yang paling penting apa? Yang paling penting bagaimana caranya kita bisa tahu dan bisa yakin bahwasanya kita milih yang mana nih kebenaran. Apakah kita milih yang dalil Maulid itu batil atau kita milih yang Maulid itu benar sahih. Caranya apa? Ya caranya dengan apa? Dengan cara kita melihat daripada dialog antara orang yang memiliki paham yang berbeda seperti itu. Yang penting yang penting kita tanya. Sedang perbedaan seperti ini, pembahasan seperti ini, bahkan nanti akan sampai di zaman-zaman selanjutnya. Kata beliau, saya siap untuk berdialog masyayikh dari salafi. Jadi ada salafi yang mustahil, Kalau misalkan ada daripada wahid salafi, daripada salah seorang wahabi siap berdialog, saya siap berdialog. Karena
saya berkeinginan ada satu orang Wahabi yang bisa berdialog dengan saya. أنا أركب بيدي أتحدى يأتي يحضر معي أتحدى. Kata beliau, saya berkeinginan, saya berharap ada satu orang Wahabi daripada mereka yang datang ke sini untuk berdialog. وأنا من زمان في لبوك أريد واحد أتناقش معه ما وجدت. Kata beliau, saya dari dulu saya sering masuk Lombok, saya ingin satu orang yang datang daripada mereka, cuma tidak ada. هل ممكن أنتم أستاذ؟ هل ممكن؟ لا هل ممكن أنتم تأخذ واحد إلى هنا؟ أنا مستعد. Kata beliau, kalau misalkan antum bisa panggil salah satu masyayikh mereka satu bawa ke sini ya. أنا مستعد. Beliau siap untuk berdialog. فهم؟ لأن الذي في الكتاب كله إذا تعطي واحد من الوهابية هذا الكتاب كله هذا هدية. أتحداه يمكن هذا أن هذا باطل. Kata beliau, jadi kalau ada Wahabi, apakah saja daripada capek berdebat sama dia, ini kita terjemahin baca sendiri dah, jangan debat sama aneh capek. حتى يكون هذا باطل. Nggak mungkin dia bisa menjawab dari ini kan batin. terima kasih dia bermanfaat daripada kita. صلوا على النبي محمد. الوهابية في السعودية يحتفلون كل سنة أسبوع كامل بماذا؟ حولية محمد بن عبد الوهاب. Dan kata beliau, mereka yang akan mau bid'ah dan semacamnya itu setiap tahun mereka merayakan hamil atau kewafatnya guru mereka Muhammad Abdullah. Selama satu tahun seminggu pun dari zaman dulu sampai sekarang. ماذا يقول؟ Apa yang mereka lakukan dalam perayaan itu? Di dalam perayaan tersebut mereka orang menyebutkan manakib daripada Muhammad bin Abdul Wahab. ينشدون الشعر في حبه. Mereka orang melantunkan syair-syair tentang apa? Tentang kecintaan mereka kepada guru mereka Muhammad bin Abdul Wahab. أين أعظم رسول الله ولا محمد بن عبد الوهاب؟ Lalu pertanyaannya, siapa yang lebih mulia? Rasulullah kah atau Muhammad bin Abdul Wahab? فلما تأتي تعمل مولد بدعة شرك ومحمد بن عبد الوهاب وهذا مجدد هذا عالم كبير. Kalau misalkan kita merayakan Maulid tapi misalnya ini bid'ah dan sebagainya macamnya seperti itu, sedangkan kalau kita tanya kenapa engkau merayakan daripada haulnya menyanjung memuji daripada guru Muhammad bin Abdul Wahab, dia kata enggak, ini Muhammad bin Abdul Wahab mujaddid dan sebagainya macamnya. وأنا من هذا المكان أطلب الحاج هادي وأطلب من المدير حاج هادي والمدير أنا أريد وحدها ضروري أريد أن أسمع وحدها. Kata beliau, saya ingin satu aja daripada masyayikh mereka, saya minta tolong kepada Haji itu apa? Untuk ada yang bisa berdialog dengan saya. Dua. Izin bertanya lagi satu. Lah. Tadi sempat membahas tentang orang yang sebelum ada kenabian itu Min ahlil fatrah. Kemudian ada pikiran sedikit, bagaimana kalau orang bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan sebagian manusia tanpa adanya nabi atau pembimbingnya? Syukran. Syekh, ini nahnu natakalam bil ala min ahli fatrah hakala. As-su'al limadha yani Allah Subhanahu wa Ta'ala yani yaj'al an-nas ma fi ar-rasul ma fi anbiya ma fi syekh. يعني يعبد الله ويشرك الله يعني الذي يعني كافر بالله يعني يكفر الذي يعني اسمه يسجد إلى الصنم ليه الله يعني ليه لماذا موجود يعني زمن فترة لماذا يعني الله سبحانه وتعالى يعني لا يجعل يعني النبي أو الرسول عشان هذا عشان يعني الناس ليس كالبهائم. سؤال أنبياء بني إسرائيل هكذا نبي بعد نبي لكن الله جعل الفترة ما بين سيدنا عيسى وسيدنا محمد لحكمة أن دينهم يختلف عن دين النبي محمد. لا لو كان النبي محمد يمشي على طريق عيسى إذا ما في إسلام نبوي النبي محمد ما في إسلام على دين الأنبياء دين الحنفية دين اليهود والنصارى. لكن الله جعل الفترة ما بين سيدنا عيسى وسيدنا النبي محمد لأجل هذا الدين ينسخ كلما مضى. دين جديد هذا دين ليس دين جديد يخالف، لا دين يجدد الأديان السابقة وينسخ
ما مضى من الكتب وغير ذلك. Kata beliau, salah satu hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala mengadakan yang namanya zaman kekosongan. Tidak ada nabi, tidak ada rasul dari zaman Nabiullah Isa sampai diutusnya zaman Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Agar agar Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada manusia bahwasanya ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini berbeda dengan ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Maksudnya apa? Nabi Muhammad sebagai penyempurna ajaran sebelumnya, seperti itu, sebagai hikmah. Kalau misalkan alasannya kenapa Allah Subhanahu wa taala kenapa Allah Subhanahu wa taala biarin orang hidup di zaman fatrah yang ibadah yang beriman, yang enggak. Ya kalau misalkan ditanya kenapa Allah, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi setiap kehendak Allah yang harus kita ambil itu kan hikmahnya. Seperti itu. Bukan daripada kenapa Allah. Jadi orang-orang Wahabi, mereka orang mengatakan, kenapa mereka orang mengatakan ayah Nabi Muhammad SAW itu dalam neraka? Karena mereka orang berpegangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, jadi ada seorang, ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Salamah, yang dimana orang ini mengatakan ada seorang laki-laki Badui datang kepada Nabi Muhammad SAW, yang dimana Nabi Muhammad SAW mengatakan orang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, aina abi? Itu orang Badui mengatakan, ya Rasulullah, di mana ayahku? Lalu dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, abi wa abaka finnar. Kata Nabi Muhammad SAW, di dalam riwayat Ibn Salamah, Nabi Muhammad katakan, ayahku dan ayahmu di dalam neraka. Seperti apa? Kaif yani ala hadis? Ada hadis Bukhari. Ini hadis Bukhari. Sahih. Ini hadis sahih. Lakin fahmu khata. Akan tetapi pemahaman mereka yang salah. Abi wa abuk finnar. أولا لسببين. السبب الأول لأن هذا عدو قريب في الإسلام، عدو أسلم قريب ما يريد النبي يكسر خاطره. أبي وأبو فنان خلاص. ما المقصود بأبي النبي محمد؟ أبوه لهب. الدليل من القرآن، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. جميع المفسرين يقولوا آزر ليس أبو إبراهيم، عمه. Jadi kata beliau, jadi ada hadis Nabi Muhammad SAW yang Nabi sendiri yang mengatakan ayahku dan ayahmu di dalam neraka. Ini hadis di dalam kitab Bukhari, hadis sahih. Kata beliau ada dua sebab kenapa Nabi Muhammad SAW mengatakan seperti itu. Yang pertama, orang yang datang ke Nabi Muhammad SAW ini adalah orang yang apa? Orang yang baru masuk Islam, nggak tahu apa-apa, benar-benar awam seperti itu. Orang yang tinggalnya di gunung sana dan lain sebagainya seperti itu. Nabi Muhammad SAW menjawab sebetulnya kenapa? Agar tidak menyakiti perasaannya, agar perasaannya tenang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa Nabi Muhammad SAW mengatakan perlu dipahami bahwasanya konteks bahasa Arab abun itu, ayah itu tidak di zaman dahulu itu tidak selalu artinya ayah. Seorang paman juga di zaman Nabi Muhammad SAW itu dipanggilnya ayah, dipanggilnya dengan nama abun seperti itu. Maksud yang disebut dengan ayah Nabi Muhammad SAW di sini yang dimaksud adalah sebenarnya yang dimaksud Nabi Muhammad SAW adalah pamannya Nabi Muhammad SAW. Siapa pamannya Nabi Muhammad SAW yang masuk neraka? Adalah Abu Lahab. Dalil sebagaimana dalilnya yang terdapat Allah katakan di dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, Allah katakan Qala Ibrahim li abihi Azar. Yang dimana ada di dalam Al-Quran, kul li Ibrahim idqala ketika berkata Nabiullah Ibrahim alaihissalam li abihi kepada abinya, kepada ayahnya, yaitu Azar. Para mufassirin, para ahli tafsir, ini bedanya kita dengan Wahabi. Wahabi itu cuma apa? Cuma belajar Quran, tafsir Quran dari terjemah. Kalau kita harus kembali kepada tafsir. Para mufassirin, Ahlus Sunnah wal Jamaah, semuanya sepakat bahwasanya Azar itu bukan ayahanda Nabiullah Ibrahim, tapi paman daripada Nabiullah Ibrahim. Karena mustahil ayahnya seorang nabi itu seorang penyembah berhala, mustahil. Ayahnya seorang nabi, seorang yang tua maksiat itu mustahil. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Apa? Betul. Taliban Nabi? Ada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana hukumnya kita yang merayakan Maulid Nabi senang karena ada makan-makannya, bukan senang karena lahirnya Nabi Muhammad. Jadi kita datang ke perayaan itu karena banyak makan-makannya. Kira-kira. كيف نحن إذا موجود واحد يعني يحتفل يحضر يعني احتفالات يعني مناسبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مولد وغير ذلك كده بس نيته ليس يعني محبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم نيته عشان يعني عشاء مع الناس يأكل طعام للإنسان له أجر طعام بس kata beliau setiap manusia itu punya niatnya masing-masing seperti itu dan yang tahu niatnya itu hanya orang yang meniatkan maksudnya apa hanya orang itu sendiri yang tahu. Ya, kalau misalnya dia niatnya cuma buat makan ya yang dia dapat cuma makanan. إذا نوع الأكل بعدين يخرج إلى الحمام أين النية ذهبت؟ Kalau kata beliau kalau ada orang niat apa namanya datang ke maulid cuma apa buat apa makan dan lain sebagainya ya yang dia dapat cuma makanan terus makan itu nanti masuk ke dalam perutnya nanti dia buang lagi kata beliau. لابد يحضر المولد مع نية التعظيم المحبة الشوق للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Oleh karena itu hendaklah seseorang yang datang ke maulid Nabi Muhammad SAW memiliki niat untuk apa? Untuk ta'zim kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi. Jadi kalau untuk makanan nggak diniatin juga pasti ada makanan yang dapat tenang. Ada lagi? Apakah para sahabat dan para ulama juga merayakan Maulid Nabi Nabi? Al-sahabah wal ulama yahtafil bi milad Nabi Muhammad SAW. الصحابة رأوا النبي محمد. انتبهوا. الصحابة رأوا النبي محمد. Perhatikan kata beliau. Yang pertama para sahabat itu melihat langsung dengan kepada Nabi Muhammad SAW. Matanya itu melihat langsung Nabi Muhammad. قبلوا النبي محمد. Tangannya itu langsung bersalaman dengan Nabi Muhammad. عاشوا مع النبي محمد. Hidup dengan Nabi Muhammad. كل وقت يرون النبي محمد. Setiap hari, setiap waktu ketemu dengan Nabi Muhammad. فلما توفي النبي محمد جاء من بعد التابعين بدأ التابعين يحتفلوا بالنبي محمد لأنهم لم يروا صلى الله عليه وسلم. Kata beliau kemudian datanglah masa tabi'in, baru di masa tabi'in itu mereka orang membuat daripada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena mereka jaraknya jauh daripada hidupnya Nabi Muhammad SAW. كل الحفاظ حفاظ الحديث الحافظ فلان الحافظ فلان الحافظ فلان حفاظ الحديث كل المفسرين كل أئمة السنة والجماعة ألفوا الموالد بل احتفلوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kata beliau, seluruh para hufad, orang-orang yang mendapatkan gelar al-hufad. Hufad itu bukan hafal Quran tapi hafal beribu-ribu hadis. Semua para penghafal hadis segala macam, orang yang menghafal hadis, ahli hadis dan lain sebagainya, para ahli tafsir, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, semuanya merayakan Maulid dan bahkan mereka orang mengarang daripada kitab Maulid. Iftahul kitab akhir. Ada di bagian-bagian akhir di dalam kitab tersebut siapa saja, bagaimana pendapat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Maulid dan siapa saja yang mengarang kitab Maulid. شيئين. Ada dua perkara. في الكتاب آخر ماذا قال العلماء عن المولد؟ الصفحة الثانية ما الذي ألف المولد؟ Ya di halaman terakhir itu ada dua perkara. Siapa saja ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengarang Maulid dan apa fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tentang perayaan Maulid ada. Paham? Di halaman akhir. Bukan di cover. Dalam. Di dalam, bukan di cover. Ada lagi? Walibat Santri Putri? Ya. Masya Allah. Betul. Bahasa Arab. Yang mau bertanya silakan. Santri Putri? Wahid lagi. Tolong. Saya kembali ke pembahasan pertama. Bagaimana kronologi awal mula Syiah bisa lahir dan bagaimana atau apakah Syiah dapat berkembang di zaman sekarang? Gimana? Kronologi atau awal mula Syiah bisa lahir. Syiah bisa lahir. Kronologinya. Isi kif yani ismu kisah awal yani yakun wujud Syiah. Ma kisah awal. Wujud yani fikrahum yani rawafid.
أول ما توفي النبي محمد صلى الله عليه وسلم قامت الشيعة. لماذا؟ لأنهم يقولون النبي سيدنا علي متزوج فاطمة بنت النبي محمد، وعلي ابن عم النبي، وعلي من كنت مولاه فعلي مولاه. إذا لماذا الخلافة لأبو بكر؟ الخلافة لعلي. هنا بدأت الشيعة. Jadi kronologi awal munculnya orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah adalah ketika wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menggantikan Nabi Muhammad adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tapi ada sebagian para sahabat Nabi, ini orang-orang yang mengatakan, oh, kok Sayyidina Abu Bakar yang naik? Aturan harusnya kan Sayyidina Ali seperti itu. Harusnya kan Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali adalah istrinya Sayyidatuna Fatimah, anak perempuan daripada Rasulullah SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan barang siapa yang mengakui aku sebagai walinya, maka Alilah walinya setelah seperti itu. Banyak daripada kemuliaan Sayyidina Ali. Lalu orang-orang ini, para sahabat ini yang lain ini mungkin kenapa kenapa yang naik ini bukan Sayyidina Ali, tapi kenapa yang naik adalah Sayyidina Abu Bakar. Amma al-Wahabiyah min ayyam Nabi Muhammad min Dzul Khuwaisirah. Kalau misalkan Wahabi itu lebih tua lagi umurnya dari zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Dzul Khuwaisirah. Lagi? Ada lagi perempuan? Izin Ustaz, kan saya punya teman yang sekolah di Wahabi. Terus dia pernah nanya, kenapa sih kalian kalau sama gurunya itu nunduk banget sampai mau sujud, sampai hampir sujud katanya. يا شيخ عنده يعني أخته ليس أخته يعني صديقته كده يدرس عند الوهابية ثم تسأل ليه يعني أنتم إذا أمام شيخكم يعني رأسكم يعني هكذا وبعضكم يعني موجود الذي اسمه كأن يسجد إلى شيخكم. أولا نحن لا نقول طريقتنا كلها صحيحة، في أخطاء نعم من العوام، في أخطاء من العوام. هذا الأمر الأول. Yang pertama, perkara yang pertama, tidak semua ya daripada manhaj kita ini benar, tidak semuanya, pasti ada salahnya. Setiap manhaj pasti ada salahnya. Ya, nanti sama maksudnya. Karena orang-orang yang bermanhaj Ahlus Sunnah seperti kita, bukan orang-orang yang maksum, terjaga daripada dosa. Jadi manhajnya benar, yang nggak benar ini orang-orangnya, begitu, tahu nggak? Kalau acaranya benar, terkadang ada beberapa oknum yang tidak benar daripada orang-orang yang mengatakan saya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. ربما طالب أو عام من العوام يرى بالشيخ من الأدب يقبل هكذا. أولا نقول السجود هذا حرام، لا تضع راسك، لأن في بعض الناس الآن يسجد للشيخ، هذا لا يجوز. إن سجد عبادة كفر، وإن سجد تعظيما كذلك حرام. أما الانحناء أنا وقبل شيخي، هذا الصحابة عملوا هذا الكلام. سيدنا ابن عباس مع سيدنا زيد بن حارثة يقبل يده، ما هذا التعظيم. أما السجود لا يجوز هكذا. Yang pertama, perkara yang pertama, kalau masalah sujud kepada manusia, sujud kepada siapapun selain Allah Subhanahu Wa Taala itu hukumnya haram, kata beliau. Bisa ada dua. Kalau misalkan dia sujud nih, ada santri sujud, emang ada sebagian oknum yang dimana gurunya ini disujudin sama santrinya. Kalau itu santri sujud kepada gurunya, niatnya ibadah, kafir, jatuhnya kufur. Kalau misalkan dia niat sujud itu niat apa? Ta'zim ke gurunya, maka haram. هذا سجود. Itu sujud. أما الانحناء للتقديم سنة عن الصحابة. Kalau misalkan saling cium tangan, kita cium tangan guru kita seperti itu, atau kita dengan sahabat kita, teman-teman kita saling cium tangan seperti itu, saling menundukkan kepala, itu sunnah. Para sahabat Nabi Muhammad SAW cium tangan Nabi Muhammad. Sahabat Nabi dengan sahabat Nabi yang lain itu saling cium tangan seperti itu. بل أنا رأيت من مشايخ الوهابية، من أكابر مشايخ الوهابية، لما دخل رئيس الحكومة هناك في السعودية، إذا هم يعملون هذا حلال وحقنا حرام. Kata beliau, bahkan mereka orang yang mengharapkan kita nyium tangan duduk seperti itu. Antum lihat ada beberapa masyayikh Wahabi di Saudi ketika masuk rajanya cium tangan.
nunduk seperti itu. Mencium tangan raja-raja mereka. Lalu pertanyaannya, gimana ceritanya dia ngeharamin tapi dia melakukan sendiri. إذا أدب النبي محمد، أدب الصحابة، أدب التابعين، أدب أهل السنة والجماعة من العلماء الكبار تعظيم الأب، تكبير الأب، تكبير الكبير في السن، تكبير يد العالم، الشيخ، المربي، تعظيم ليس عبادة، تكبير تعظيم. Jadi kalau permasalahan cium tangan, kata beliau, itu adalah sesuatu yang diajarkan. Kita harus apa? Kita menghormati dengan cium tangan kedua orang tua kita. Kita harus mencium tangan kepada guru-guru kita. Kemudian kita harus mencium tangan orang yang umurnya lebih tua daripada kita. Dan penghormatan seperti ini adalah penghormatan adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dilakukan oleh para sahabat. عندنا في منهج أهل السنة والجماعة من النبي محمد إلى اليوم إذا دخل الشيخ يقوم تعظيما له. هم يقومون تحية العلم حقهم، هذا تحية العلم في الصباح، يقرأون النشيد الوطني حق الحكومة. تعظيم لهذا العلم. هذا العلم أفضل من الشيخ، هذا العلم أفضل من النبي محمد. هذه المشكلة فيه. يعظمون يتأدبون مع من؟ مع أهل الدنيا ولا يتأدبون مع أهل العلم، مع أهل الله جل جلاله. Dan kadang mereka orang juga mengatakan, kenapa kalian ada guru kalian kok sampai berdiri begitu? Nggak boleh berlebihan dan semacamnya. Berdiri ketika datangnya guru itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang anehnya, mereka orang tuh kalau hari raya daripada negaranya ikut upacara, ikut hormat bendera dan lain sebagainya, menghormati bendera, tapi tidak menghormati para guru yang mengajarkan mereka. Bagus. Lagi? Coba. Baik, Syekh. Hal huwa Abdul Wahab, hal huwa min as-sahabah. هذا قبل 100 سنة. sebelum 100 tahun. Muhammad bin Abdul Wahab yang mereka orang klaim sebagai apa? Kami mengikut Salafi. Kami adalah para pengikut ulama-ulama salaf. Ulama-ulama salaf yang dimaksud oleh mereka adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Siapa sih Muhammad bin Abdul Wahab? Muhammad bin Abdul Wahab orang yang hidup 100 tahun yang lalu. Seperti itu. Baru 100 tahun yang lalu yang hidup begitu. Belum lama seperti itu. من هم السلفيين؟ Siapa sih yang disebut dengan Salafi? السلفي معناه الصحابة التابعين، لكنهم يأخذون الاسم فقط. Salafi adalah orang yang hidup di zaman Nabi. Para sahabat dan para tabi'in. السلف الصالح يسمى. Disebut sebagai salafus soleh. Seperti itu para sahabat dan para tabi'in. Sedangkan orang-orang Wahab ini cuma ngambil nama doang. Saya pengikut salafus soleh dan lain sebagainya seperti itu. نحن الآن في 2400 2000 كم؟ 2024 يعني قبل 1924 قبل 100 سنة. Ini kurang lebih Muhammad bin Abdul Wahab itu hidup sebelum 100 tahun seperti itu. Baru termasuk sebagai khalaf, ulama khalaf. أما زمن النبي محمد 1400 سنة 1424 سنة. Kalau misalnya 1446 سنة. Ayo, kalau ke zaman Nabi Muhammad SAW, zaman salaf itu 1400, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih. Ada 100 سنة, ada 1000 سنة. Yang mereka orang anggap sebagai salaf, pengikut salaf adalah orang yang hidup 100 tahun yang lalu. Tapi yang dimaksud dengan salaf, definisi salaf daripada ulama Ahlus Sunnah adalah para sahabat, para tabi'in itu. Seperti itu. Paham? Lagi? Ada lagi? خلاص. Ya. موجود في الكتاب دليل القيام في المولد. Jadi ada di dalam kitab itu apa hukumnya makhluk qiyam ketika maulid. Apa dalilnya tentang tilawah untuk salat Farid? Banyak yang dengar yang mengharapkan, tapi sekarang ada dari dia sendiri yang mengadakan atau mempelajarinya. Tilawah itu gimana? النبي صلى الله عليه وسلم قال زينوا القرآن بأصواتكم ما في مشكلة، لكن لا تمطط، لا تجعل من القصيدة. نعم اقرأ القرآن بالتجويد بالأحكام، صوتك زين،
لكن لا تجعل القرآن مثل الأغنية التي هذا لا. Yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW itu apa namanya? Kata Nabi Muhammad SAW, perindahlah Al-Quran dengan suaramu. Pakai nada, baca Quran itu yang enak seperti itu. Tapi jangan sampai baca Al-Quran itu tamtil. Apa itu tamtil? Tamtil kita lebih mentinggi nada sehingga apa? Sehingga kita baca Al-Quran kita orang-orang dengar nggak tahu ini lagi baca Quran apa lagi baca qasidah begitu. Itu namanya tamtil. Paham? Ada lagi? Allahu a'lam. Lagi? Benar? Lagi. تفضل يا سعيد. ما شاء الله. هو صغير الجسم ان شاء الله كبير العقل. Apakah ada perayaan Maulid ada di zaman Nabi Muhammad? Al-Lijat Ikhtifal Maulid Nabi Muhammad di zaman Nabi Muhammad. نعم. Ya, ada tadi udah dijelasin. كان الصحابة أول ما يدخلون النبي محمد يقومون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع ومثلك لم تركت عيني وأجمل بك لم تلد النساء خلقت مبررا. هذا مولد. كل ما كان مدح للنبي محمد يسمى مولد. الصحابة عملوا المولد للنبي محمد. Para sahabat merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Apa sih Maulid? Maulid adalah ketika ada orang yang melantunkan syair memuji Nabi Muhammad, itu Maulid. Ada orang yang menyambut Nabi Muhammad, Thala'al Badru dan lain sebagainya, itu adalah Maulid. Jadi para sahabat Nabi Muhammad SAW merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Paham? Wallahu a'lam. Ada lagi? Mana برنامج آخر الآن؟ نعم وقت علينا. sudah? Ya, الكتاب معكم إن شاء الله موجود. نجيزكم. كذلك إذا في سؤال قدر الله إذا في سؤال الانستغرام حق اسمه Di belakang kalau ada pertanyaan oh ada nama Instagram saya soalnya nggak di belakang? Nggak ada. Di koper Di belakang nggak ada ya? Nggak ada. Instagram حق موجود إذا في سؤال تفضل. Kalau misalkan ada pertanyaan yang lain, nanti kalau misalkan ada pertanyaan, kalian liburan, kalian megang HP, bisa tanyakan ke Instagram beliau. Ada, tulis saja Syekh Soleh bin Muhammad Al-Fakir begitu. Paham? Ya, di follower saya juga ada Instagram mana? Jangan lupa ikuti. Soal pakai apa? Khusus untuk bertanya, seperti bertanya, saya ini hukumnya apa segala macam. Jangan curhat masalah kehidupan. أجزناكم في هذا الكتاب المبارك بفهمه وقراءته وتعليمه الناس ونشره بين الناس. Kata beliau, saya ijazahkan kepada kalian kitab ini untuk apa? Untuk dipelajari dan dipahami dan diajarkan kepada orang lain, disebarkan kepada orang-orang. Mari kami terima ijazahnya. Sudah? فاتحة بالقبول تمام كل سنة معمول الحفظ والحراسة والعناية والرعاية. بقينا بالدين يعني من العلماء العلمي وفهمنا المنهج السوي المستقيم على منهج السنة والجماعة في خلة وعافية بسر الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi sebenarnya orang-orang Wahabi itu mereka orang bilang kenapa ente begini ini nggak ada dalilnya. Sebenarnya minusnya itu di kita yang kurang baca. Kita perbanyak baca kitab, baca Sahih Bukhari Muslim, pasti ketemu dalilnya seperti itu. Jadi harus perbanyak membaca biar kita bisa menjawab dan biar kita nggak goyang juga begitu. Allahu a'lam. Ayo foto-foto.
Maju udah di depan sana, balik. Lagi sekali. 1, 2, 3. Oke aja. Berjalan. Lagi.
Đây đâu